Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Afifah Sinta Nur Aida di Potlit Podcast Literasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Rila. Mbak Rila adalah atlet pencaksilat. Selamat sore Mbak Rila. Selamat sore. Oke, bisa diceritakan Mbak Rila gimana sejarahnya atau proses bisa menjadi atlet pencaksilat? Saya itu pertama kali ikut pencaksilat tahun 2012, tapi ikut atlet itu tahun 2015. Oh begitu, terus? Ikut pertandingan itu pertamanya di UNESA, Kejurnas UNESA, iya. PSHT, dan mendapatkan juara 2. Setelah itu ya tahun 2016, 2000, seterusnya sampai sekarang. Terus prosesnya bisa menjadi atlet itu yang dipersiapkan apa aja Mbak Rila? Ya, yang pastinya latihan. Saya kan 2015 itu masih SMA. Masih SMA itu ketika sekolah dari jam 3 dari pagi, latihannya jam 3 sampai jam 8. Jadi setelah sekolah langsung latihan karena sudah naungan atlet Ponorogo. Jadinya setiap hari latihan. Setiap hari latihan gitu? Ya. Perjuangan sekali ya Mbak Rila buat jadi atlet. Terus sejauh ini sudah mendapatkan berapa medali Mbak Rila? Sekitar 12 sekalian sama pesilat terbaik putri. Oh, keren sekali. Keren sekali pemirsa. Terus Mbak Rila ini adalah mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, betul? Ya, benar. Saya mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Keren. Berarti nanti bisa jadi guru, bisa jadi sastrawan, bisa jadi reporter, juga atlet juga ya Mbak Rila? Ya. Keren. Terus Mbak Rila ini masuk STKIP tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021. Mendapatkan beasiswa ya Mbak? Iya, beasiswa. Beasiswa berprestasi, keren sekali. Terus kesibukan Mbak Rila di rumah selain menjadi mahasiswa aktif? Ya, saya bisnis juga, saya juga melatih juga untuk atlet, tapi masih atlet di ranting atau kecamatan, tingkat kecamatan. Terus kalau boleh tahu nih Mbak Rila, bisnis yang Mbak Rila jalankan sekarang apa? Bisnis skincare. Oh, skincare. Bening. Oh, jadi membernya apa? Brand ambassador? Ya, reseller lah masihan. Oh, reseller itu skincare bening itu? Iya, skincare bening, ada juga propolis. Oke. Terus selama Mbak Rila menjadi mahasiswa di STKIP PGRI Ponorogo ini sudah mengikuti berapa event Mbak Rila? Ketika saya sudah menjadi mahasiswa di STKIP, saya mengikuti event tahun 2022 itu di Kediri Porsenasma. Ya. Itu pada bulan Juni kalau nggak salah. Nah, ketika itu saya juga tepatan dengan satu event di perguruan saya. Tapi event yang dahulu adalah event Porsenasma. Nah, pada saat itu event dilakukan hampir 5 hari di Kediri dan saya tanding 5 kali dan alhamdulillahnya mendapat medali emas. Alhamdulillah. Terus tanding 5 kali itu dalam waktu berapa hari Mbak Rila? Dalam waktu 3 hari. Yang pertama itu 1 kali tanding dan yang terakhir itu 2 kali tanding, semi dan final. Oh begitu. Terus sukacitanya ketika lomba itu, event Porsenasma itu gimana Mbak Rila? Kalau sukanya pasti ketika juara, tapi dukanya ya ketika kita tanding, kita cedera, ketika kita tanding kita tidak diberi kepercayaan atas kemampuan apa yang kita lakukan pada saat tanding, itu bisa jadi. Dan ketika kita mau tanding, mental kita juga harus ditata, karena bagaimanapun ketika kita bertanding bukan hanya kita menendang dan sebagainya, memukul, tapi kita juga harus bagaimana menyiapkan mental serta pikiran agar fresh untuk tanding selanjutnya. Oh, berarti ketika sebelum lomba, pikiran terus hal-hal yang mengganggu itu harus disingkirkan gitu Mbak Rila? Iya, benar, harus disingkirkan. Dan uniknya pada saat saya mau tanding itu pasti saya dredeg. Oh, kayak gitu juga ada nervous. Iya, nervous ada. Terus di gelanggang ketika masih mau masuk pasti nervous, tapi ketika nanti sudah bertanding sudah tidak nervous lagi. Terus kan tadi
pikiran harus dihilangkan, pikiran buruk. Terus habis itu masih nervous juga walaupun udah bertanding berkali-kali. Nah, terus caranya buat menghilangkan kenervosan ketika mau tanding itu gimana Mbak Rila? Kalau saya yang pertama itu berdoa, yang kedua pasti sholawat ketika saya masuk gelanggang, karena bagaimanapun ketika kita sholawat kan pasti kita tenang. Dan yang kedua kan kemarin itu kan comeback 2 kali ketika mau perempat sama final. Saya babak pertama kan 2 kalah, dan setelah itu saya fokus kan di gelanggang itu ada sudut netral. Saya ke sudut netral dan pas saat itu IT-nya mati. Akhirnya itu menguntungkan saya dan bisa mengontrol emosi, kita bisa berdoa dan bagaimana arahan official itu kita lakukan gitu. Begitu. Terus kemarin Mbak Rila ketika di gelanggang di Kediri itu, ya. Porsenasma Pekan Olahraga Seni Mahasiswa Nasional ya Mbak itu? Iya. Melawan mana saja Mbak? Yang pertama itu melawan Wates kalau tidak salah. Sudah agak lupa soalnya 5, pokoknya Wates, terus sama Kediri, terus Banyuwangi, dan yang terakhir itu Madiun, satunya lagi saya lupa. Oh iya, keren. Terus bagaimana kampus dalam mendukung Mbak Rila atau mensupport Mbak Rila selama Mbak Rila menjadi atlet dan juga mahasiswa tentunya di STKI PGRI Ponorogo? Kalau kampus itu pasti sangat mensupport ya, karena di kampus ini itu yang pertama saya masuk itu belum ada UKM, dan setelah saya ini masuk alhamdulillah sangat mensupport sekali. Dari kita persiapan, kita lomba di sana, dan setelah itu setelah juara juga dapat support yang sangat bagus. Kesan dan pesan Mbak Rila selama menjadi atlet dan juga mahasiswa STKI PGRI Ponorogo seperti apa Mbak Rila? Kesan pesannya khususnya untuk UKM ya, karena di sini baru UKM-nya di UKM Pencaksilat di STKIP. Untuk teman-teman saya khususnya, kalau juara itu memang dimulai dari kita latihan. Kita latihan, tapi kalau sudah juara jangan pernah menganggap juara itu seterusnya. Ketika sudah di podium, kita turun, kita bukan juara lagi, dan pastinya harus latihan setiap hari kalau pengen juara gitu. Begitu, berarti perlunya konsisten dalam latihan ya, seperti benar. itu. Konsisten, tanggung jawab, dan yang paling penting itu tetap berdoa, karena bagaimanapun rezeki itu di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oh begitu. Terus selanjutnya tips menjadi atlet, misalkan makannya harus berapa kali, terus minumnya harus berapa liter seperti itu. Bagaimana Mbak Rila? Kalau tips untuk kesehatan sendiri, yang pastinya karena ini pencaksilat, jadi tipsnya harus menjaga kondisi badan, seperti kita tetap latihan. Kalau kita libur latihan itu setidaknya kita jogging lah, jogging 20 menit. Dan kalau untuk nutrisi biasanya ya saya kalau nggak UC ya Pocari, tapi tidak setiap hari, dan minum air putih yang banyak, serta sayur dan buah itu juga harus dijaga. Yang penting fisiknya, karena pencaksilat kan memang fisik diutamakan gitu. Oh begitu. Jadi harus menjaga kondisi, terus fisik harus tetap oke, kayak gitu. Terus Mbak Rila pernah selama lomba atau mengikuti event kayak gitu, Mbak Rila pernah mengalami cedera atau ketika mau tanding sakit atau di gelanggang mungkin semaput atau gimana, pernah nggak? Kalau cedera itu pasti, setiap atlet pasti mengalami cedera, tergantung cederanya itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau saya alhamdulillahnya cederanya ya biasa, kayak abuh, keceklok gitu biasa. Kalau saya cederanya alhamdulillah masih cedera ringan, dan itu masih taraf wajar lah. Taraf wajar. Terus sejauh ini event dengan lawan yang paling berat yang pernah Mbak Rila temui? Yang pastinya itu teman saya sendiri serta official saya sendiri, yaitu Mbak Atalia. Oh gitu. Iya. Itu yang paling berat ya, karena dia juara Porprov tahun 2019. Oh begitu. Terus kedepannya Mbak Rila ingin harapannya ke depannya, dan juga
progres besarnya Mbak Rila ke depannya? Untuk kedepannya pastinya kan ini mau ada event Porprov 2023 Juni kalau nggak salah, insya Allah saya ikut dan semoga mendapatkan kemenangan juara 1 lah. Amin. Kita doakan Mbak Rila ya teman-teman, semoga Juni nanti dapat juara 1 ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Oke, baik, itu tadi sedikit perbincangan dengan Mbak Rila, sangat menginspirasi sekali. Jadi yang dapat kita simpulkan atau suatu nilai, tadi Mbak Rila mengatakan kalau juara itu hanya di podium, ketika sudah turun dari podium itu kita adalah peserta gitu ya Mbak. Tetap seperti itu, dan jangan lupa berdoa, jaga kesehatan juga, fisiknya juga dijaga. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.